terasanya dilihat dan disayangi. Itu Nabi. Ngelihat siapapun Nabi sayang sama dia. Jangankan sahabatnya. Nabi Muhammad itu ngelihat orang yang hatinya penuh dengan dendam, bahkan keinginan membunuh. Nabi Muhammad memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Hanzalah bercerita, ada orang kafir Quraisy cerita. Dia bilang, saya pura-pura masuk Islam. Karena kalau nggak masuk Islam, ada yang dibunuh, ada yang keadaannya nggak enak lah. Jadi saya pun pura-pura masuk Islam, padahal hati saya penuh kebencian kepada umat Islam, terutamanya kepada Nabi Muhammad. Satu hari, saat Nabi Muhammad baru habis Fathu Mekah, nih si Hanzalah nih diantara mereka yang pura-pura masuk Islam. Saya lihat Nabi Muhammad sedang tawaf di Ka'bah sendirian. Habis selesai tawaf, Nabi Muhammad duduk menghadap kiblat sendirian. Saya melihat pemandangan itu, saya lihat-lihat kanan kiri. Ini Nabi Muhammad beneran sendirian nih. Kesempatan emas untuk saya menebus dendam. Saya bayarkan dendam saudara-saudara saya yang terbunuh di medan perang Badar, yang terbunuh di peperangan-peperangan yang lain. Nih waktunya nih saya balas dendam mereka. Saya akan pura-pura tawaf. Nanti kalau udah pas, saya akan ada di belakangnya Muhammad. Saya akan pegang lehernya dengan tangan kiri saya, kemudian tangan kanan saya akan mencekik lehernya hingga dia pun kehabisan nafas dan mati tercekik. Niat begitu dia. Kamu bayangin kayak apa hatinya orang yang di dalam hatinya hanya ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati busuk macam apa itu? Hati penuh dengan kebencian macam apa itu? Hati gelap kayak apa itu? Sampai dia pun mulai mengerjakan rencananya tersebut. Dia pura-pura tawaf. Ketika sudah sampai di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati Hanzalah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nggak pernah mau tahu isi hati orang. Kamu juga mestinya begitu. Jangan coba ya saya ya dikasih kelebihan bisa tahu isi hati orang. Aduh, saya sih nggak kepengen tuh punya kelebihan kayak begitu. Kenapa gitu? Nggak tahu isi hati orang aja saya bisa suudzon. Gimana kalau saya tahu isi hati orang? Betul nggak? Ustazah, saya kepengen banget bisa tahu isi hati suami saya. Lah? Kamu nggak tahu isi hati dia aja suka sakit hati? Gimana kalau tahu isi hati dia? Betul? Kamu kan masih suka tuh ngelihat di TV terus kamu bilang sama suami kamu, artis itu sama saya cakepan siapa? Kalau kamu tahu isi hati dia saat kamu tanya begitu, sakit hati nggak kira-kira? Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Jadi Nabi nih orang yang paling pandai jaga hati. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tuh Muhammad, Hamdalah kepengen bunuh kamu. Dia merencanakan begini. Nabi begitu Hamdalah udah mau sampai kepadanya, beliau bilang, ya Hamdalah, lebih ya Rasulullah. Hamdalah kaget nih. Tiba-tiba dipanggil. Padahal hatinya udah merencanakan mau bunuh Nabi. Lebih ya Rasulullah. Ma haddatsta bihi nafsak. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Inilah astaghfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar, minta ampun sama Allah. Nabi biarin. Nabi tuh suka gitu. Suka memberi 3 kali kesempatan. Hamdalah jalan lagi. Nabi tetap tidak beranjak. Itu ya. Kalau yang dikasih tahu kayak begitu modelan kayak kita, saya nggak tahu tuh apa yang akan terjadi. Mungkin kita bisa panggil polisi, pengamanan, dan seterusnya. Nabi enggak. Dibiarin aja. Putaran berikutnya masih niatnya kayak gitu. Abis nih hari ini. Muhammad, saya bayarkan dendam semua keluarga dan sahabat-sahabat saya. Ya Hamdalah. Lebih ya Rasulullah. Ma haddatsa bi nafsa. Kamu lagi ngomong apa dalam hati kamu? Inilah astaghfirullah. Saya dari tadi lagi istighfar sama Allah. Nabi biarin. Sampai putaran yang ketiga tetap juga kayak begitu. Nabi berdiri. Dipandanginya Hamdalah. Nih. Tidak ada yang lebih indah cara pandangnya daripada Nabi Muhammad. Bahkan kepada seseorang yang merencanakan pembunuhan kepadanya sekalipun. Sebab Nabi Muhammad memandang jauh ke depan. Sebab Nabi Muhammad memandang panjang sampai ke akhirat. Sebab Nabi Muhammad melihat dia, kalau dia dibiarkan seperti ini hatinya, seperti apa masa depannya kelak di akhirat. Orang yang hatinya penuh dengan kebencian hingga berniat membunuh Nabi. Nabi lihatnya kesian. Akhiratnya gimana nih kalau biarin kayak begini. Karenanya Nabi berdiri, dipandanginya Hamdalah. Hamdalahnya diam. Nabi mendekat kepada Hamdalah. Dipandanginya wajah Hamdalah. Hamdalah kemudian menunduk, mendapati Nabi Muhammad dengan tatapan penuh rasa sayang. Sesayang seorang ibu terhadap anak yang paling disayanginya. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan untuk kali pertama. Kadang-kadang ibu juga kalau udah anaknya bolak-balik kerjain salah, pandangannya udah beda. Tapi kalau baru kali pertama gitu kan, melihat muka anaknya ketakutan, ya Allah kesiannya. Nabi kayak gitu. Orang yang berniat membunuh Nabi Muhammad, Nabi memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Adakah yang lebih indah cara pandangnya daripada Nabi Muhammad? Dipandanginya Hamdalah dengan penuh kasih sayang. Kemudian sesudah berada di jarak hadap, udah adep-adepan, udah deket banget,
udah bisa dipeluk. Nabi meletakkan tangannya di dada Hanzalah. Nabi mendoakan dalam diam. Tangannya diletakkan di dada Hanzalah. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, angkatlah semua yang buruk-buruk dari dalam hatinya. Ya Allah, sayangilah dia seperti Engkau menyayangi hamba-hamba tercinta di sisimu. Ya Allah, terus doain Nabi Muhammad. Hanzalah bercerita, wallahi thumma wallah, ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wa huwa ahabbul mahbubina indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan sesudah Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling saya sayangi di atas muka bumi ini. Dari berniat membunuh menjadi kesayangan nomor 1. Artinya tatapan mata Nabi Muhammad, keteduhan pandangan Nabi Muhammad, tangan Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad letakkan di dada seseorang, menjadikan seseorang yang asalnya ada di kerak neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik yang menampakkan iman padahal di hatinya penuh dengan kebencian berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Kata Allah dalam Al-Quran. Artinya dari seseorang yang berada di kerak neraka yang paling bawah dinaikkan oleh Nabi Muhammad dengan tatapannya, dengan syafaatnya, dengan kelembutannya, dengan tangan beliau yang diletakkan di dadanya terus naik hingga menjadi Nabi Muhammad yang paling dia cinta. Artinya dia kelak akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus yang tertinggi. Dari kerak neraka yang paling bawah hingga surga Firdaus yang paling tinggi. Adakah tatapan lebih indah daripada itu? Tatapan Nabi Muhammad, keteduhan pandangan Nabi Muhammad mengubah khamr menjadi susu, mengubah celaka menjadi bahagia, mengubah neraka menjadi Firdausul A'la. Saya berharap meskipun tentu secara zahir tak akan lagi kita dapati pandangan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pandangan beliau sebagai nabi kepada kita umatnya masih akan terus-terusan ada. Semoga kita semuanya dipandang beliau dengan pandangan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin.